hakim memutus hukuman mati misalnya, hakim memutus seperti itu, tentu itu adalah sesuatu yang bersifat teknis yudisial. Sejauh fakta-fakta di persidangan sudah dipertimbangkan dengan baik, lalu kemudian hakim juga menggunakan keyakinan hukumnya dan keyakinan sebagai hakim, maka itu putusannya harus dihormati. Bahwa mereka yang tidak sependapat dengan putusan itu tentu boleh menempuh upaya hukum. Itu yang pertama. Mengenai perdebatan tentang apakah hukuman mati itu boleh atau tidak boleh, tentu saya tidak ingin mengulangi, tetapi harus diingat bahwa there is no right dengan hak yang bersifat absolut. Tidak ada hak yang absolut. Meskipun saya katakan bahwa hak untuk hidup itu harus dihormati. Yang kedua, yang namanya hukum, mesti ada yang namanya escape, mesti ada namanya exceptional. Dan karena itu ICCPR telah mengatakan bahwa hukum mati seharusnya dihindari, tetapi tetap dia memberikan exceptional. Apa exceptionalnya? The most serious crime itu boleh. Yang kemudian yang penting adalah bahwa prosedurnya itu dilakukan oleh competent court. Competent court itu ada 3 syaratnya yang harus dia penuhi. Yang pertama adalah mengenai hard competence-nya. Yang kedua adalah skill competence. Dan yang terakhir tentu adalah soft competence. Itu yang perlu dimiliki oleh seorang hakim. Putusan vonis mati yang kemarin, saya coba cari, belum ada di websitenya Mahkamah Agung. Dan masih banyak putusan lainnya juga nggak ada di website tersebut. Tapi saya curiga putusan tersebut tidak mencantumkan haknya keluarga korban. Pendekatannya adalah pendekatan balas dendam. Nyambung ke Pak Nasir Jamil tadi bilang, saya pakai ekspresinya Gandhi. Jika satu orang, if satu mata dibayar satu mata, ya kan, banyak kejahatan ini akan mengakibatkan hukuman dipenuhi dan dunia makin gelap. Gelap karena semua orang harus kehilangan matanya. Saya pakai matematika hukum. Jika ada satu orang membunuh secara kejam orang tersebut, maka dia harus dihukum mati. Logikanya kan begitu. Harus adil. Jika kemudian hari lalu dia dieksekusi, jika kemudian hari si pelaku tersebut ketahuan membunuh 100 lagi keluarga orang, 100 keluarga korban itu menuntut keadilan kemana? Kasusnya selesai, orangnya sudah dihukum mati. Sampai di situ bangsa di mana pelaku dan korban hidup tidak dapat pelajaran. Sekali lagi saya mau bilang, argumentasi menentang hukuman mati itu bukan membela penjahat, bukan membela pedagang narkoba, bukan membela orang teroris. Bukan begitu caranya. Diskusinya harus berani agak rumit sedikit. Agak rumit dalam artian melihat kejahatan yang dihukum mati adalah kejahatan yang berat, yang sistematis,